Lonte mama kau anjing biadab mati kau. Mama kau lonte, mama kau lonte. Tahu kau mama kau lonte. Dikit aja dia nih. Memang mana ada ilmunya dia. Biadab anjing. Mama kau lonte anjing, istrimu dan anakmu juga lonte. Lonte mama anakmu lonte babi. Ini ajaran Yesus dia teman-teman. Anakmu lonte, tahu kau anakmu lonte. Ini ajaran Kristen. Kau kentut juga anak kau itu, kau kentut juga anak kau. Ini ajaran Kristen teman-teman ya. Burasmi, nanti marah-marahnya. Tahu ajaranmu, bisa kau kentot anak kandung kau, bisa kau kentot ajaran kau itu. Ini ajaran Kristen teman-teman. Woi, Bu Cinta, kau jangan bawa-bawa Islam di sini. Lawan guys, lawan dia lawan. Jangan kau bawa-bawa Islam di sini. Siapa yang bawa? Aku bilang tadi apa? ajaranmu kan aku bilang ajaranmu kan? Kapan aku bilang? Bawa Islam. Aku bilang ajaranmu. Lawan bu, jadi lonte bu, lawan bu. Ajarannya mengajarkan bapaknya bisa ngentot anaknya, itu kan ajaranmu kan? Apa itu ajaran agamamu rupanya? Ajaran agamamu itu rupanya? Hah? Kau satu lombok kali otak kau. Berarti juga kau. Aku bilang ajaranmu. Aku bilang ajaranmu goblok. Aku bilang ajaranmu. Berarti itu ajaran agamamu. Ajaran agamamu itu goblok. Goblok Burasmi, kenapa kamu Burasmi? Babi. Kau yang babi. Kau yang pesundal itu anak kau tuh. Itu anak kau lagi ngentot itu sama kau itu. Kau lagi ngentot kau kan? Kau lagi ngentot kau kan? Lagi ngentot kau kan? Lagi ngentot kau kan? Memang aku ngaca. Hei, kau baca aku keturunan raja. Kurangor, bodoh, goblok. Maka ngaca anak keturunan budak kau. Misalnya Keturunan budak kau. Miskinan para pesundal. Kau keturunan budak kau. Tahu kau keturunan budak kau. Keturunan lonte kau. Tahu kau keturunan lonte budak. Kau yang pesundal budak kau anjing babi. Kau pesundal budak kau itu. Muka itu mengajar aku. Islam tidak ada yang pesundal. Kau baca. Tidak putar tomo itu opung aku. Aku keturunan raja darah bangsawan ini. Kau keturunan budak longor. Kau tanya dulu ke tomo sana. Kau tanya dulu. Tanya Raja Sida Putar Tomo. Raja Sida Putar Tomo. Situ rumahku anjing biadab. Kau yang lonte biadab. Anjing. Dan kau Burasmi, kenapa maki-maki dulu? Ada Iya tuh. Ini contoh ajaran kasih teman-teman ya. Ajaran kasih dari Kristen ya. Goblok kau. Maka kau yang ngacang keturunan budak kau dari nenek moyang kau keturunan budak kau bahas Tahu kau dari nenek moyang kau keturunan budak kau. Paham ini kau? kenapa Ibu Rasmi? Dari nenek moyangmu keturunan Ini budak. pasienmu Dia bagaimana? termasuk kebanyakan makan Dari satu nenek doang. moyangmu kau keturunan budak. Termasuk terlalu dia. Enggak terbelit. Aku belikan. Kau kau enggak baca Lawan kalah ke istrinya dia. Lawan ke istrinya. Opung kau sudah budak. Kau sudah budak. Teteknya dinyamanya. Apalagi kau. Selamat malam Pak Deha. Assalamualaikum. Bang ini bang ini. Kak istri dikit lu ke istrinya. Ini lawannya. Cinta monyet. Tunggu, diam kau anjing. Cinta diam kau, diam. Setan, perempuan setan. Diam. Setan. Umat Tuhan terkutuk. Diam kau monyet. Tuhan kau terkutuk, kau umat terkutuk. Tuhan terkutuk, inilah dia umat Tuhan terkutuk. Masa Tuhannya terkutuk? Kalau di Islam yang terkutuk tuh iblis, dongo kau. Ini cinta nih dongo. Kenapa? Tuhannya terkutuk, makanya umatnya terkutuk. Tengok bahasanya, bahasa terkutuk semua. Makanya perempuan setan, lonte itu memang yang disukai Tuhan kau. Hosea disuruh mencintai pelacur. Hosea disuruh mencintai lonte. Tanya Pak Dehe, di dalam Bible Hosea disuruh mencintai pelacur nggak? Hosea dicintai pelacur nggak? Dongo. Betul. Hosea disuruh mencintai pelacur. Jadi di dalam agama kau, dongo, lonte itu masuk duluan, masuk ke dalam kerajaan surga duluan, dongo. Makanya di dalam Bible kau itu
Bible kau itu lonte berharga. Berharga lonte masuk surga. Orang Tuhan kau kok yang nyuruh mencintain Hosea. Hosea mencintai lonte. Jadi kau memang terbiasa dengan kata-kata lonte karena memang lonte disukain Tuhan kau. Tuhan kau menyuruh Hosea mencintai lonte. Jadi semua laki-laki pada saat itu akan mencari-cari lonte. Itu memang itu perintah Tuhan kau, dongo. Itu perintah Tuhan kau, dongo. Jadi jangan kau teriak-teriakkan lonte karena lonte tempat yang paling indah di dalam surga Krostan. Orang Tuhan kau menyuruh mencintai lonte, kok kepanasan kau hari ini. Berarti kau tegar tengkuk dengan Tuhan kau. Tuhan kau sendiri yang menyuruh mencintai lonte. Itu perintah Tuhan kau. Makanya dongo, kalau punya otak kau baca, kok kabur kau dongo. Sorry Pak Dehe. Sorry Pak Dehe, ntar lagi pingsan. Enggak, jadi begini, kalau si Rasmi itu memang begitu kelakuannya, orang dia keturunan pelacur. Enggak, sebenarnya di dalam Bible ada Pak Dehe bahwa Tuhan menyuruh Hosea mencintai pelacur, itu ada dalilnya. Jadi dia nggak bisa marah, benar nggak? Ada. Benar nggak Pak Dehe? Ya, ada memang di Hosea pasal 4. Ya, jadi Kristen itu derita lo ya. Itu derita lo. Tuhan kau mencintai perempuan pelacur. Jadi kira-kira perempuan saat itu yang kayak kita ini hijab-hijab kayak gini nggak boleh. Kenapa? Disuruh pakai baju pendek semua. Langsung mencintai pelacur. Makanya Oten itu kok ke gereja dia pakai mini. Bener nggak Pak Dehe? Jadi Oten itu kalau ke gereja dia pakaiannya tuh kayak pelacur-pelacur itu. Mau jual diri ya, teman-teman. Ya nggak tahu lah, mungkin dia mau menjual diri sama Tuhannya. Mana Rasmi tadi, aduh. Oke, izin dulu Kak Madan. Lanjut. Izin dulu Bang, Kakak. Ya, Kak Istri. Jadi kalau Kakak mau lawan kayak penghujat itu, harus seperti Kak Madam gitu. Harus punya modal dulu. Harus punya pengetahuan dulu baru Kakak naik untuk melawan Kristen. Kalau Kakak naik cuman modal-modal kayak gitu, ya kalah Kakak Istri. Jadi Kakak ini harus punya modal apa sih dalam Kristen ini? Oh, dalam Kristen tuh lonte lo masuk surga, gitu loh. Atau apa sekalian, atau anak pezina, gitu Kak Istri. Ya namanya dia Muslim pasti ada rasa kepengen membantah, itu biasa. Cuman Mbak Istri, jangan sering-sering. Pokoknya kalau ini lumayan Pak Dehe punya ya, tapi kalau room penghujat jangan naik ya. Kalau ilmu belum ada. Bukan dikit, dia dibuat mainan gitu loh. Kalau di sini karena di room Pak Dehe oke lah. Aku bingung lah, Pak Dehe ini Muslim atau Kristen atau agnostik atau apa nih Pak Dehe ini? Dia Kristen jalan lulus Kak Madam. Dia apa yang disampaikan Yesus. Kalau pengikut Yesus berarti Yesus bukan Tuhan dong? bukan. Kan kata Yesus dia punya Bapa di surga. Ya benar, itu kan dalam Bible tertulis. Ya kata Yesus itu, bukan kata Bahkan Pak Dehe, Yesus itu pagi-pagi, Pak Dehe tahu nggak? Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, pertanyaan aku, pagi-pagi jam 4.30 pagi, 4.45 pagi, yang pagi-pagi berdoa kan umat Islam Pak Dehe. Kristen mana ada? Umat Kristen itu ajaran mereka dari Paulus. Yeah, I know. Makanya ada istilah yang tidak nikah dan ada yang laki-laki yang tidak nikah, ada laki perempuan. Berarti Pak Dehe Nasrani bukan ya? Iya, saya Nasrani, tetapi saya pengikut Yesus, bukan pengikut Paulus. Ya Nasrani yang pengikut Yesus. Dia punya bapaknya ya di surga. Kalau Yesus itu nabi untuk Nasrani. Oh, mau naik lagi Ibu tadi?
Hah? Oh, udah Siapa? naikkan lagi. Siapa? Gilas. Cinta Indah tadi namanya. Naikkan aja. Si Lonte. Naikkan aja. Nggak bisa naik lagi. Ibu Iya. Ibu Rasmi, mendingan naik, kita diskusi saja. Itu bagus itu. Iya. Jadi gini Pak Dehe, Kristen ini karena dia itu tidak mengikuti Bible-nya, jadi dia marah-marah kayak orang gila. Kak Madam. Ya. Jangan bilang Kristen kakak, pengikut Paulus kakak. Apa yang kebalus ya? Iya, Aduh, udahlah. Nanti aja naik. memang tetangga inilah ya. Iya. Kalau Siapa yang berisik tuh? Yang berisik. disenggol nanti tidak enak. Yang kayak suara dari surga itu dari mana ini? Kak Madam itu. Coba di-mute Kak Madam. Aku ya. Coba tes di-mute. Iya, aduh, jangan-jangan HP jelek gitu Kang Madang. Nah aja lo 15 juta aku beli nih. Nah ini HP saya 16 juta, nggak pernah begitu naik komersial apapun. Nih ya, kita tunjukin Kak Madam, ya. Kak Madam, di sini kami meluruskan ajaran Paulus kakak. Kalau kamu ini. Madang, kalau ketemu Pak D, jangan pakai HP yang jelek. Pak Dehe, HP jangan dipamer-pamer Pak Dehe, itu Bukan buatan. pamer ini bang, mau beritahu. Kalau pamer beda lagi. Kalau pamer ada promo. Masalahnya itu buatan sana semua Pak Dehe. Ya, kebenaran. Kebenaran agamanya apa Bang Kebenaran? Kristen lah dia. Iya, oten ini. Iya. Oh, iya. Nggak beda, udah beda aliran sama yang di atas ini semua, coba. Enggak, Ya, Bang Kebenaran di sini silakan. Kau kebenaran kau pun berbeda dengan aliran Yesus. Yesus itu punya bapa, dia beribadah, kau enggak. Pak Dehe tahu nggak bagaimana tokoh-tokoh di Bible itu beribadah? Pak Dehe tahu nggak? Daripada lo Saya. percaya nggak jelas. Daripada lo yang nggak jelas kau dong. Yesus kau aja punya Tuhan nggak makan babi, dia puasa kau kagak. Daripada lo menghina melulu. Kok menghina dongok kali kau itu dalam Bible kau? Kok dongok kau menghina? Kau yang pakai Isi HP Bible kau itu bodoh. Kau emang Bodoh kau makanya, jangan ke gereja itu cuma dengeri dongok. Tanya nih Dehe, Yesus puasa nggak? puasa. Sebentar, biar saya beritahu dulu Yesus. Yesus sunat nggak? Sunat. Kau sunat nggak kebenaran? Oh sunat kita kawan, sunat itu Disunat ada kebenaran. perjanjian kawan, Saya beda sama yang kalian. kebenaran. Saya Dongok. Tidak semua Kristen disunat, dongok. Kalau Islam semuanya disunat, tau nggak, dongok? Jangan kau bilang cuman kau. Sekarang ku tanya sama kau, kenapa banyak Kristen gak sunat, dongok? Ketawa kau, penipu kau. Karena pengikut Paulus. Kalau Islam semuanya disunat, biar tahu kau, ya. Puasa kau. Kami puasa tiap Ramadan, kami puasa 30 hari. Kau puasa? Puasa kau? Puasa bukan puasa makanan, kita puasa hati batin. Dongok, dari mana kau? Siapa yang ngasih tahu puasa hati, dongok? Tuhan kau di sini dia 40 hari dia puasa. Kau bilang puasa hati. Siapa yang ngajarin kau, dongok? Yesusnya puasa 40 hari, kau bilang puasa hati. Siapa yang ngajarin kau, dongok? Paulus. Paulus siapa? Tuhan kau, bodoh kau. Harusnya Pak Dehe ini walaupun dia masih Kristen tetapi dia mengikuti perintah bapaknya. Kau perintah siapa? Perintah Paulus, dongok kau. Perintah manusia yang kau ikuti, bodoh. Iya, makanya Kalau dulu kita jangan punya Tuhan, pikir harusnya yang sampai memerintah sini kita jadi itu kacau. adalah Tuhan langsung, bukan manusia, dongok. Bodoh, dibilang apa kata Yesus? Inilah perjanjianku dan keturunanmu, semua anak laki-laki harus disunat. Buka kurung, koma, dikerat kulit khatan, datang oten,
Dikerat apa? Sunat Apa? hati. Sunat hati, dongo. Memang tegar tengkuk kau. Kau sama dengan orang Yahudi. Yahudi itu melanggar Tuhannya Musa. Kau melanggar Tuhannya Yesus, dongo. Saya baru datang udah songong lo. Kepercayaan kau pikir kau pikir kau sama sama Yesus? Ini Kau otaknya pikir tadi kau sama sama Yesus? Wah! Malu kau pikir kau sama sama Yesus? Berkaca kau, woi, berkaca kau. Berkaca kau. Kau bukan keturunan Yesus. Kau tidak sedikit pun bayangan kau pun tidak sama dengan Yesus. Dengar nggak kau? Kau itu Paulus, bodoh. Madam, saya lihat Ya. kamu ini, saya udah terawang, Madam. Agresif kamu ini, sejenis Biarin. Jupiter. Oh jelas lah, jauh lah BMW aku BMW. BMW, cara cepat, berpikir cepat, karena pintar. Karena makan apa? Ikan, bukan makan babi. Aku makan ikan, kayak Yesus makan ikan. Si dongo ini makan babi. Jadi aku kasih tahu ya Pak Dehe ya, kenapa saya bilang? Yesus bilang dia menaruh iblis ke dalam mulut babi. Terus si Oten memakan babi. Jadi si iblis yang dulunya rumahnya di dalam badan babi sekarang pindah ke badan si Oten ini. Boleh makan babi, boleh makan babi. Boleh dongo, baca Bible kau. Kau tegar tengkuk kau. Kalau kau pengikut Yesus itu Yahudi, dia itu rabi dongo. Bodoh, dia itu rabi dongo. Sejak kapan dia jadi Tuhannya orang Koten? Mimpi kau. Kau menunjukkan. Mimpi kau. Kau tidak sedikit pun fotokopi Yesus pun kau tidak. Cinta ada di bawah lagi gua. Kau memang menyembah Yesus, tetapi kau paksa dia jadi Tuhan. Sementara Yesus selama hidup dia beribadah. Pak Dehe, aku bacain ya. Pak Dehe tahu nggak bagaimana tokoh-tokoh penting dalam Bible termasuk Yesus beribadah? Tahu nggak? Madane, sebentar dulu kita diskusi dulu sama kebenaran ini. Kayaknya dia nanti sadar ini nggak mengikuti Paulus lagi. Sudah mulai nih. Ya, aduh. Pak Dehe kasih dulu kesempatan dia Pak Dehe. Jadi Dia gini itu Pak Dehe, bidadari sebentar. ke-70. Yang baik, kenapa dia dikutuk? Dongo. Harusnya yang kau kutuk itu Paulus. Makanya Paulus sudah dikutuk apa? Dia dipenggal kepalanya. Kepalanya dipenggal. Orang yang menyebutkan keselamatan, tahu-tahu dirinya aja nggak selamat. Kepalanya aja nggak diketemukan. Kepalanya nggak diketemukan. Dikuburan. Gimana bang? Nola yang bawa kemarin. Nora. Jadi yang diikuti orang ini si Paulus. Si Paulus itu orang yang sudah pernah masuk penjara 2 kali. Malah diikuti. Apa nggak dongo kau namanya? Malah Yesus masih orang baik, yang benar-benar baik. Malah kau bilang dikutuk, dongo. Lu bilang lu orang baik. Dari omongan lu. Dongo kau. Kuping kau aja kuping swasta nggak dengar kau dibilang Yesus orang baik, kau bilang dongo. Kebanyakan makan babi, maunya bodoh tak kau. Tuhan kau aja masih nggak pakai baju. Kenapa itu? Kelakuan siapa itu? Kelakuan siapa? Kelakuan siapa? Orang kok, sedangkan manusia nggak mungkin nggak pakai sempak aja. Ini kok Tuhan dibuat seperti itu. Sekarang kutanya sama kau, kutanya sama Pak Dehe, pernah nggak Islam menunjukkan Yesus Al-Masih itu nggak pakai baju? Pernah nggak? Dongo kau. Di dalam Bible kau tertulis bahwa Yesus itu terkutuk. Paulus yang bilang. Selamat malam Pak Sekarwangi. Makanya kurangi Malam kencing. Gimana kabarnya semua? Kau yang minum kencing, dengar. Babi itu memakan berak dan kencingnya sendiri dongo. Makanya otak kau dobol otak kau. Dobol. Pak Dehe, babi memakan kencing dan kotorannya enggak? Memakan, benar, dengar kutu kata Pak Dehe. Babi memakan kotoran dan kencingnya sendiri dongo. Itulah yang kau makan, bodoh. Istri
ke-70 lu ini. Bodoh. Tidak dapat ke-70. Dongok. Dongok kau. Masa kau memakan? Kau bilang minum kencing, kau memakan tai. Babi memakan tai dan air kencingnya sendiri, dan itulah yang kau makan, dongok. Dan itulah yang diharamkan di dalam Bible kau, dongok. Dongok kau, dongok kau. Bodoh. Gua nggak malu-malu. Bodoh kau. Bukan malu-malu, memang kau pendosa kau. Kau pendosa. Kalian itu semua malu. Kenapa? Karena di dalam Bible mau dilarang tapi masih kau makan. Pertanyaannya di mana otakmu? Kalau Tuhan kamu melarang, Bible kau melarang, kenapa kau makan, dongok? Dongok, kau yang cabul, dongok. Kau yang cabul. Gak kau lihat itu Nabi Lut kau? Nabi Lut kau ngentotin anaknya, nidurin anaknya. Nabi Lut kau dalam Bible itu menidurin anaknya tiap malam sampai bunting. Makanya baca Bible kau itu, jangan cuman kau taruh di dalam ketek kau, dongok. Cabul. Kau lihat dong, ini nggak kau lihat nih? Ada lagi pendeta mencukur bulu jam-jam. Pendeta mencukur bulu jam-jam. Coba aku tunjukkan ya. Nih. Ya, sebentar dulu teman-teman. Nabimu tuh nabi cabul. Ini cabul nih. Ada manusia buka celana dalam di depan pendeta, dipegang paginanya, pakai otak, dongok kau, dongok. Nih pendeta kau nih. Tengok, dibuka celana dalam. Pepeknya pun dipegang sama pendeta kau. Nih, ajaran apa ini? Ajaran apa nih, dongok? Perempuan dongok, kau baca nih. Kau lihat nih, apa yang dilakukan? Pepeknya dipegang. Dongok, ini ajaran cabul nih, bodoh. Bodoh, dongok. Nih, ajaran cabul. Nih ajaran cabul nih. Tengok. Kau nengok nih. Nengok. Kau tahu, di diskotik pun belum pernah ada orang buka celana dipegang vaginanya. Ini di dalam gereja. Ini dalam gereja, dongok. Dongok, dalam gereja nih kau bilang cabul. Siapa yang cabul? Siapa yang cabul nih, dongok? Siapa yang cabul? Coba, ini siapa yang cabul? Tuh. Buka celana dalam, celana biru. Kau tengok tuh pendetanya, merogoh vagina. Coba kau tengok, dongok. Nabi muncung kau aja congor. Nih, tengok. Tengok itu. Kepala batu. Paham kau? Mampus Kesurupan kau. ya, kesurupan. Di Bennett Pak De. kau. Kalau orang Syukur. kesurupan ditanggung jawabin, Pak De. Syukur. Itu penghujat terkenal. Kalau sama saya takut dia. Saya makan kau. Karena perkataanmu itu yang saya harus. Udah. Ya. Kita Karena diskusi. perkataanmu itu harus dipangkas. Syukur. Kita diskusi. Bennett kau mendingan. selama-lamanya. Nggak sadar kau. Orang Coba kafir ini diskusi yang dulu punya sama dia, TikTok. Pak De dulu. Perkataannya Iya. kotor. Comberan, Udah adab nggak diskusi ada. dulu kita, nggak usah Iya, bahas-bahas yang nggak punya lain. adab. Omongannya Kita dis- kotor. Kita Masuk diskusi koma dulu. hanya membawa kotoran. Makanya kurang dibaptis, kurang pelajaran. Ya, pengajaran itu membawa damai, tenang, bukan menghujat begitu. Rutan, kita diskusi dulu. Ya, Nggak usah kotoran. Jangan bawa kotoran ke dalam komal. Ya, jangan bawa kotoran. Rutan, Adab yang dibawa. diskusi dulu kita. Mau diskusi apa mau apa ini? Ya, adab yang dibawa. Kalau yang Mau seperti itu host diskusi nggak jangan ente? dibiarkan. Mau diskusi Dibuang. nggak ente? Kalau nggak saya Nggak turunkan. perlu. Ya, nggak perlu saya. Udah turun kalau nggak perlu. Banyak riwayat kau. Mau diskusi malahan pada menggonggong di sini. Halo kebenaran, mau diskusi atau mau apa? Si kebenaran terkencing, si kebenaran terkencing-kencing juga sampean. Alah. Saya nggak kesetanan, Pak Dehe. Kalau saya nggak kesetanan, Pak Dehe, masih ada kuasa Roh Kudus dalam hati, Pak Dehe. Anda salah. Kalau orang biar dia ngomong terus dulu, nanti kita selesaikan baik-baik. Gitu. Sudah tahu kalau cewek sama cowok berantem. Ya Cewek jelas sama kalah lah cowok kita, Pak berantem Dehe. diselesaikan di dalam kamar. Sejajar kita, Pak Dehe. Sejajar kita, Pak begini di Dehe. kamar. Setelah begini di kamar baru
Tidak cakap-cakap. Atau aja Pak Dehe ini. Aduh. Iya. Jadi gimana? Yang mau kita bahas Paulus yang mana nih Pak Dehe? Ya, sekarang? kita bahas Paulus mendingan. Ada tema, iya, yang mau naik dulu biar adem dulu ya. Nanti saya naikkan lagi orang ya. Silakan sabar dulu ya. Nanti sudah banyak yang minta naik, tetapi sabar ya. Karena kita dulu adem sedikit. Ya, ada nanti situasi panas kita panaskan juga. Ibarat main bola. Iya. Ibarat main bola, nanti ada menit ke 90, tambahan waktu 3 menit. Ah, boleh deh, cakar-cakaran nanti. Ini baru mulai nih, baru mulai. Iya, nanti siapa? Nanti kita naikkan Madane Pak Dehe. Ya, nanti. Biar kita diskusi dulu. Tunggu sebentar dulu. Nanti seru. Pak Dehe. Ya, Pak Dehe. buka dulu Alkitab di sana, abangku. Oke. Nah, buka dulu Alkitab pasal Kisah Para Rasul ayat 11. Ayat 19 ayat 11. Kisah Para Rasul ayat 11 pasal 11 Ayat ayat 19 ayat 11. Pasal 19 ayat 11. Iya, betul. Udah naik volume, teman-teman. Nah, di sana coba Bapak baca itu. Coba Bapak baca, nanti kita terangkan. 19 ayat 11 ya Pak Dehe ya. Ya, betul. Kita ademkan dulu situasi, nanti kita panaskan lagi teman-teman. Jangan kemana-mana. Ya Pak Dehe dinaikkan dong yang tidak kena kesurupan yang dari kuburan dong Pak Dehe. Ya, bagaimana? Coba baca Bang, biar Abang bisa mengerti. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Nah, coba lagi. Bahkan orang yang sapu tangan atau kalian yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang yang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya, segitu saja. Berarti setelah Abang baca lalu saya mendengarkan, berarti Paulus ini lebih berkuasa daripada Allah. Kurang lebih seperti itu. Benar nggak? Tidak Pak. Nah, Dehe. coba kita baca ya. Itu kan bukan kuasa si Paulus Pak Dehe. Kan dibilang situ oleh Paulus Allah mengadakan Iya, mujizat. makanya saya baca. Macam seperti ini Pak Dehe. Jangan main gugujuan. Macam Biar Pak saya Dehe, baca, kita biar kasih saya contoh baca. Pak Dehe. Oleh Biar saya karena baca. kasih Tuhan sama Pak Dehe, makanya Pak Dehe perpanjang jenggot. Kan begitu Pak Dehe. Biar saya baca, biar Abang ngerti. Oke, baca silakan. Oleh Pak Dehe, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Oleh Pak Dehe, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Yang artinya adalah karena Pak Dehe, Allah itu bisa melakukan mujizat yang luar biasa. Bukan Pak Dehe. Coba Kita dia harus kamu mengerti Indonesia. cara Pak Dehe. Kita harus mengerti bahasa Pak Dehe. Jangan salah diartikan Pak Iya, Dehe. iya, coba Oleh Anda Paulus buka. artinya Coba karena Anda- Paulus, coba Anda buka. karena imannya Paulus, makanya Allah mengasih kuasa Pak Dehe. Jangan di frontal kemana-mana dia Pak makanya ada Dehe. dengar dulu, jangan congor terus. Kecuali kalau dibilang Dengar gini, dulu, dengar Paulus dulu. mengadakan Saya- mujizat dengan kuasanya, baru. Saya jelaskan, kecuali kalau dia mengatakan oleh karena Allah, Paulus mengadakan mujizat yang luar biasa. Di sini Allah melakukan mujizat karena Paulus. Bukan, Lah, coba tapi baca. menggunakan Paulus. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat kan begitu. Karena si Paulus ini adalah udah beriman, makanya dengan imannya Tuhan Anda sampai menggunakannya tamat Pak Dehe. sekolah di mana ini? Kok nggak bisa ngerti bahasa Indonesia? Saya mengerti Pak Dehe yang tamatan di mana. Coba. Ya ini kan dikatakan Kalimatnya coba deh. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat kan gitu, menggunakan artinya pihak ketiga bisa mengadakan kuasa itu karena dia
digunakan oleh Allah, Pak Dehe. Ngerti nggak? Bukan Ngerti Paulus, nggak kalau- kecuali kalau dibilang tadi Pak Dehe. Pak Dehe mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa dengan kuasanya baru. Ini oleh Paulus Allah mengadakan, artinya si Paulus adalah memiliki iman. Jadi Allah mengadakan kuasanya melalui salah Pak Dehe. Kalau ada jadi guru, kemana-mana. semua muridmu nggak ada yang naik kelas. Iya, membaca aja nggak ngerti. Ini kan dikatakan kecuali kalau dia berkata oleh Allah Paulus mengadakan mujizat. Ini katanya oleh Paulus, bukan Allah. Gimana? Kecuali Paulus berkata, Pak Dehe, saya mengadakan mujizat, kan bukan Pak Dehe. Ya Allah, pantas oten ini nggak ada yang beriman, banyak yang mualaf. Ini sudah jelas katanya oleh Paulus. Berarti Paulus yang lebih tinggi daripada Allah. Kecuali dikatakan oleh Allah Paulus mengadakan mujizat. Masa nggak ngerti sih Bang? Baru. Saya ngerti Pak Dehe. Saya ngerti Pak Dehe. Pas yang Pak Dehe bilang oleh Allah, samanya artinya itu Pak Dehe. Oh, Oleh beda Paulus lah. artinya bukan Enggak, langsung Paulus, tapi dengan kuasa begini, Tuhan, Pak Dehe. begini, abang coba dulu lihat kamus bahasa Indonesia di situ. Apa artinya oleh? Coba artinya oleh. Kayak oleh. gini. Enggak, Dengar dia Pak Dehe. dulu, Dengar nggak usah dulu Pak Dehe. nggak usah komen. Enggak, saya kasih contoh dulu Pak Dehe. Jangan salah. Saling mengapa kita Pak Dehe, saling mendengarkan Pak Dehe. Kapan pintarnya orang kalau begini semua ya? Ya kalau tidak bisa terima, mana bisa kita saling bisa menerima Pak Dehe. Kalau tidak bisa Lihat menerima dulu orang. kamus bahasa Indonesia biar abang ngerti. Pak Dehe dinaikkan dong orang-orang yang jangan dari kuburan Pak Dehe. Nah, Akhirnya ini nanti mah kayak orang yang biasa pertama nanti. Kesetanan nanti Pak Dehe. Enggak, anda diam aja biar saya nyapa dulu orang. Ya, selamat malam Dani. Ya, selamat malam Pak Dehe. Bagus itu, mantap itu Pak Dehe. Bang Dani ini Islam atau Kristen? Saya Islam, kan kita pernah ketemu. Nah, coba Bang Dani hilangkan rasa Islamnya dulu. Saya mau tanya sama Bang Dani, mana yang gila, kebenaran atau Paulus? Di sini dikatakan oleh Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Artinya karena Paulus Allah bisa melakukan mujizat. Berarti Paulus lebih tinggi. Ya, Berarti Paulus lebih tinggi. kecuali dikatakan di sini oleh Allah Paulus mengadakan mujizat yang luar biasa. Itu baru. Benar. Berarti Paulus lebih rendah daripada Allah. Ya, tetapi kalau dikatakan tadi oleh Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar biasa, berarti Paulus ini Tuhannya Allah lagi. Lebih tinggi daripada Allah. Ya, betul. Coba jelasin kebenaran ini. Karena tadi dia habis minum kencing Paulus. Makanya dia pusing gitu. Ya kalau bahasa Indonesia kan kita orang Indonesia sudah paham oleh. Ya kan kalau sudah oleh Paulus, berarti kan dia lebih tinggi. Yang memberikan mujizat, yang melakukan mujizat, yang melakukan itu lebih rendah. Ya, kecuali kalau dia bilang tadi oleh Allah, baru. Benar. Begitu bahasa Indonesianya, jelas kok. Nggak perlu Makanya saya bingung diragukan. si bapak ini nggak ngerti bahasa Indonesia atau bagaimana? Pusing aku. Kalau kata-kata si Bang Pangeran, pusing Bang. Mungkin pengaruh gini Bang Dehe, pengaruh itulah yang saya katakan. Paulus itu membuntukan pemikiran manusia. Karena karakter iblis itu membuntukan, sekali lagi membuntukan akal pikiran sehat manusia. Itulah karakter iblis. Makanya saya bilang, yang ketemu dengan Paulus di Damsik itu adalah iblis yang berkamuflase menjadi Yesus. Kan pernah saya sampaikan begitu Bang Dehe. Iya kan? Yang ketemu dengan Paulus itu adalah iblis yang berkamuflase menjadi Yesus di Damsik itu. Sehingga matanya buta,
ya kan, selama 3 hari. Kemudian iblis yang berkamuflase menjadi Yesus itu juga ketemu dengan Ananias supaya untuk mengobati Paulus tadi. Sama aja permainan ini, permainan iblis semua. Makanya saya bilang, kalau Paulus sebelum dia ketemu dengan iblis, dia membun-bun secara fisik kepada murid-murid Yesus. Setelah ketemu dengan iblis, dia tidak lagi membumbun secara fisik, tetapi membumbun akal pikiran. Dan terbukti sampai detik ini. Dan Pak Dehe sudah melihat bagaimana kebenaran yang telah tumpul atau telah dibunbun akal pikirannya, sehingga bahasa Indonesia tadi yang dijelaskan oleh Pak Dehe, dia selalu memutarbalikkan. Ini fakta. Demikian Pak Dehe, lanjut. Iya, begitu Ada Pak nih. kebenaran. Makanya saya bilang Pak kebenaran tadi, kecuali kalau dikatakan oleh Allah Paulus bisa mengadakan mujizat. Tetapi ini kan kebalik, oleh Paulus. Ada lagi nanti yang Paulus ini bersalin. Ada nanti. Ada ayatnya Bang Roma, ya. Ada ayatnya nanti. Bang, kebenaran tahu nggak? Terima kasih Bang. Mau tahu nggak nanti bahwa si Paulus ini bersalin? Bersalin gimana Pak Dehe? Melahirkan. Iya makanya saya baca. Abang nanti berkata lagi siapa yang edan ini? Ini ya saya baca lagi ya. 1 Korintus. Yang di bawah paling senang itu Pak Dehe. Kalau di bawah nggak usah lihat-lihat Bang, nanti tegang sendiri loh itu. Di mana itu Pak Dehe? 1 Korintus pasal 4 Korintus. ayat 15. Pasal 4 Oh, bukan. ayat 15. Bukan. Itu bapakmu Paulus tuh, katanya bapakmu segala bapak itu. Iya, walaupun beribu-ribu katanya bapakmu, cuman dia bapakmu. Kata Yesus aja enggak. Nih ya. Hai anak-anakku, karena Di mana ini Pak kamu- Dehe? 1 Galatia 4:19. Galatia 1 ayat 14. Ya. Hai Galatia anak-anakku, 1 ayat 14. karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Apalagi artinya itu? Ya, Galatia teman-teman. berapa tadi Pak Dehe? Kau tuh makanya jangan sautin kalau orang tua ngomong. Uhai daw gue dari mana romuliku. Aku sunat lagi kau nanti baru tahu. Ya, Galatia berapa deh Pak Dehe? Galatia 4:19. Paulus bersalin di sana. Kata dia bukan kata saya lagi loh. Hai anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, apa lagi tuh? Makanya saya bilang Paulus ini jangan-jangan kadang-kadang minum tua dari Nias ini. Masih bisa Pak Dehe. Paulus daripada yang sebelah Pak Dehe, yang Enggak. nggak bisa dikasih kuasanya dipaksakan kuasanya Pak Dehe. Enggak, maksud saya Yang nggak begini, punya Pak. kuasa Kalau- pun sok punya kuasa. kalau Paulus- Akhirnya masuk ke kuburan Pak Dehe. Kalau Kuburan kan Paulus, bukan teladan kita. Paulus kan bukan teladan kita Pak Dehe. iya, kalau Paulus, enggak, maksud saya begini Bang, banyak oten yang terlalu percaya kepada Paulus, sementara mereka lupa melakukan apa yang Yesus ajarkan. Ajaran Yesus kan begini, Yesus itu sujud untuk menyembah, berdoa. Itu habis itu Yesus itu menyuruh kita berdoa kepada Bapa, bukan kepadanya. Tapi Pak Dehe, gini Pak Dehe ya, bukannya satu biji orang manusia pun di dunia ini yang Nasrani bukan menjadikan Paulus sebagai junjungan atau teladannya Pak Dehe. Nah, buktinya mati-matian pendeta dan jemaat membela Paulus. Ini
Kalimat dia begini aja nggak bertolak belakang dengan kata-kata Yesus. Kapan ini? Efesus 2 ayat 15. Saya tanya, kapan Allah atau Yesus berfirman kepada Paulus untuk membatalkan hukum Taurat? Nggak ada juga. Lalu kenapa dia mengatakan di sana bahwa setelah matinya sebagai manusia, maka hukum Taurat dan segala ketentuannya batal? Itu kan kata dia lagi tuh. Kan ketentuan Pak Dehe. Makanya kalau di voucher itu syarat dan ketentuan, artinya ada sebagian yang dibatalkan Pak. Bukan Nggak ada di seluruhnya. situ Bang. Itu artinya dari belakang segala perintah dan ketentuannya. Berarti semua perintah dan ketentuannya. Coba baca lagi di kamus bahasa Indonesia. Saya sudah baca, baru saya Bukan berbenar. kepala saya yang tidak bahasa Indonesia Pak Dehe. Bukan yang makanya nanti dibilang Pak Dehe, AQ Indonesia, AQ Jongkok Pak Dehe. Jangan, kalau yang sebelah, yang tetangga mungkin cepat menerima. Oh iya, ya, begitu. Kalau kita gunakan akal pikiran kita Pak Dehe. Ya makanya ada baca. Silakan Cukup saya dibaca. menggunakan akal pikiran saya. Nah, apa artinya segala? Saya tanya. Semuanya. Ah. Seluruhnya. Seluruhnya. Nah, Ketentuan. Kita Artinya baca. syarat dan ketentuan. Kan gitu, ketentuan ada sebagian. Berarti kita baca. dari yang sebelum-belum. Nanti kau jelaskan. Kita baca dulu. Nanti dijelaskan. Silakan bernarasi nanti. Ya saya baca ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Silakan bernarasi. Silakan bantah. Silakan. Kan udah jelas itu Pak Dehe. Ya, Segala jelaskan. perintah dan ketentuannya, makanya di Pak Dehe. Ya. Artinya ketentuan. Artinya begini. Sebentar, saya jelaskan. Artinya, Anda mengatakan tadi artinya segala, berarti semua. Berarti kita bisa mengatakan manusia telah dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan semua perintah dan ketentuannya. Artinya, semua perintah dan ketentuan sudah batal. Ya udah jelas. Berarti berlawanan dengan Matius 5:17. Jadi menurut Pak Dehe, ini nih dari mulut Pak Dehe lah ya, dari pribadi Pak Dehe, berarti yang ajaran si Paulus ini harus dihapuskan di Alkitab. Enggak dihapus, tapi perkataan dia Enggak, kayak gini. Artinya Pak Dehe tidak setuju. Saya tidak ibaratnya menolak Paulus dihapuskan di Alkitab. Nah, memang nggak ada kata Yesus bahwa dia datang itu untuk membatalkan hukum Enggak, Taurat. bilang Yesus tidak maksudnya pernah ini berkata begitu. jawabannya Pak Dehe. Iya, saya setuju dihapuskan. Sehingga Enggak, saya cuma bilang sama Anda Pak Dehe, dengar dulu. ya udah datang aja ke LAI. Dengar Lembaga dulu, Alkitab Indonesia. dengar dulu kalau orang ngomong. Yesus tidak pernah mengatakan hal demikian, kecuali Yesus sudah pernah ngomong. Berarti akal-akalan si Paulus. Yesus tidak pernah ngomong bahwa ketika dia mati batal hukum Taurat, tetapi Yesus mengatakan tidak ada satu iota pun di dalam hukum Taurat itu dibatalkan, nggak ada. Berarti si Paulus sendiri yang ngarang. Coba dibaca kata Pak Yesus. Dehe. Baca dulu Artinya, kata Yesus. Pak Dehe, saya sudah mengerti Pak Dehe, saya sudah paham Matius maksudnya Pak 5:17. Dehe. Saya sudah mengerti maksudnya Pak Dehe. Artinya, intinya lah, Paulus dan penginjilannya itu harus dihapus di Alkitab karena tidak cocok Bukan dengan apa yang sebelum. dihapus. Saya nggak ngomong dihapus. Yang saya tanya, dari mana Paulus dapat firman Tuhan seperti itu? Karena Yesus tidak mengatakannya. Dari mana dia ngomong? Kenapa Yesus ketika meninggal Yesus, maka hukum Taurat batal. Dari mana Paulus dapat itu? Itu yang dipertanyakan. Bukan menghapus perkataan Paulus, tapi kita menanyakan dari mana dia dapat bisikan itu.
Dari iblis lah Pak Dehe. Karena iblis itu berkamuflase menjadi Yesus di Damsik tadi. Nggak lari kemana-mana, ke sana aja. Bang Tetap Dani, ke sana aja Pak Dehe. Lanjut. Bang Dani. Makanya Bang Dani, kalau mau baca aja Alkitab, nggak usah malu-malu Pak Dani. Iya, lebih enak loh baca Alkitab daripada Saya apa tuh kebenaran. Al-Quran. Saya sudah membaca Alkitab dari Kejadian lebih sampai Wahyu. mengerti kita daripada yang Kejadian, Bilangan, Ulangan, Kitab Ayub, Kitab Ezra. Kamu aja nggak tahu. kamu sudah baca. Semua saya baca, sudah. 6 Coba, tahun saya coba. menggeluti sejak zaman zaman COVID. Anda kan tidak tahu saya ini adalah pensiunan Bukan, saya mau penghulu. Iya, sekarang kau Kerja di Kementerian udah Agama. panjang di Alkitab, udah panjang kamu baca Alkitab. Sekarang mau saya bilang, apa doa Yesus yang diajarkan kepada umatnya? Kalau Anda bicara tentang doa Sario atau doa apa, itu udah basi, sudah. Ngarang lo, macam ajaran sebelah aja. Doa tetangga lo. Bapakmu di surga Ngarang, itu. makanya lu masih percaya yang di kuburan. Percayalah Doa, orang doa. yang jadi teladan, yang Gimana tidak sih? pernah melakukan kecacatan ini, dan dia tidak mengajarkan hawa nafsu. Kok bicara doa? Jangan bicara- percaya yang di dalam kuburan. Yang di dalam kuburan itu selangkangan semua yang dibicarakan. Aduh, kawat, makanya nggak maju-maju Indonesia. Kayak gini lah. Selangkangan terus yang dibahas. Coba junjungan saya. Ada nggak dia kaum mengawin? Nggak ada Paulus kan? itu, tadi saya bilang, Paulus itu Nggak ketemu ada. dengan iblis. Hidup nggak dia? Hidup. Oke, lanjut. Yang Made. yang lu percaya yang dalam kuburan, akhirnya lu kesetanan semua. Aduh, pengikutnya kesetanan semua. Banyak-banyak makan pisang biar gemuk pisangnya Pak deh. Nih Tuhan makan memberkati. pisang dulu. Ini saya ambil dari Ambon nih. Jangan gitulah Pak Dehe. Emang pisang Ambon besar-besar kayak gitu Pak Dehe. Besar besar. Ah, itu perlu kita tanyakan orang Ambon yang besar lu punya pisang, coba tanya Pak Dehe. Ada memang orang besar. Ambon di bawah ini? Coba saya naik dulu. Mau tak saya tanya dulu, besar nggak pisang orang Ambon? Besar nih. Cocok untuk bidadari itu Pak Dehe. Nih betul. No. Lihat no. Tuh. Wah, jumbo Pak Dehe, jumbo ya. Ini udah standar nasional ini. Oh, standar itu Pak Dehe. No. Tapi kalau standar kayak gitu, Pak Dehe lahapnya nggak semua. Coba, mana bisa standar kita bilang ukuran kayak gitu Pak Dehe? Pak Dehe, naikkanlah. Biar sehat-sehat. Ya sekarwangi kenapa? Itu Pak Dehe, jangan menghujat, jangan congornya doang, setan iblis itu. Apa artinya yang mengikuti yang di dalam kuburan? Dia tidak Mana ada mau saya naik sirik kok. kayak kalian. Saya nggak pernah sirik kok. Cirik, siapa yang simbah sampean? Pak Dehe dari tadi nanya sampean tidak jawab. Apa mau kau tanya? Loh, Pak Dehe itu yang jawab, saya mau tanya sama sampean. Enggak, nggak sekarang jawab. apa mau kau tanya? Apa yang kau Orang tanya? nggak tahu bahasa Indonesia. Saya nggak mau Kesini tanya aja Pak sampean Dehe, mau dicoret sekarang. mulutnya itu. Celongor doang yang ada sampean. Aduh, makanya ngikutin Apa yang makanya hidup, apa? jangan ikutin Iblis yang kamu. udah mati. Ikutin yang udah Mamamu mati itu ya udah kayak mati gini ya, Bang? kesurupan. Saya mau nanya, mamamu mati ndak? Matilah, namanya juga manusia, daripada sama seperti yang di kuburan itu manusia. Loh, yang disembah sampean siapa? Mau nanya saya. Apa? Yang disembah congormo itu siapa? Manusia apa bukan? Tuhan. Tuhan siapa? Mau nanya saya. Tuhan Yesus. Yesus itu siapa? Ayo saya mau Tuhan. nanya. Tuhan yang disalib itu. Iya, Tuhan yang disalib itu yang kayak gini. Biar bahagia kamu.
Congor doang mulutnya sampean itu. Yang dikasih jawaban enggak tahu bahasa Indonesia aja. Makanya gunakan AQ. Kalau mau Apanya punya yang mau kepercayaan, digunakan IQ? gunakan Sampean nggak tahu bahasa akal. Indonesia aja. Jangan dongkol. Dongkol Sampean itu gini enggak tahu bahasa jadinya. Indonesia aja. Aduh, Mulut ngejongkor maki-maki doang, yang keluar sampean mau dari nangis mulutmu, dari tadi sampean. yang najis-najis yang keluar dari mulutmu. Yang najis Kita itu nas- mulutnya sampean. Kita Itu tadi Kristen sampean denger itu, enggak? kita Kristen itu nggak harus nampak-nampakkan begini doa kita begini harus kayak gini saya berdoa betul gini enggak. Cukup dengan teduh. Cukup apa? Tenang. Cukup yang teduh, tenang apa? Yang tenang makan babi itu sampean itu. Iya enak, nggak munafik saya makan babi saya daripada lo munafik. Munafik makan mamakmu itu. Iblis sampean itu. Munafik yo. Sampean ke Iya, Madura saya kalau tahu. enggak dicoret mulutnya sampean luput itu. Aduh, makanya Congor-congir percaya mulutnya enggak tahu Tuhan bahasa yang Indonesia hidup. aja sampean Jangan congir. Tuhan yang mati dalam Jangankan kuburan. orang sampah, jangankan orang sampah kayak sampean itu. Lihat Wahya Biasakan Ustadz Yahya itu mendengar kritis. Tak ada satupun kalian yang ibaratnya sampean kritis denger aja sama Bang yang- ngomong dulu. Jangankan orang sampah kayak sampean, Yahya aja itu ikut siapa itu Yahya sekarang? tunjukkan dulu mukamu dan on cam. Wah, mau ongkem sama orang iblis kayak sampean itu menular, tahu? Iyalah, orang takut kau nanti kesetananmu hilang kalau kau Pada pegang muka nanya saya. Pada nanya bahasa Indonesia aja sampean ngarceleng-ngarcelengor mulutnya itu. Aduh, cengol-cengol. Makanya ikutin yang hidup, jangan dalam kuburan. Yang hidup siapa? Mamamu yang hidup. Ya iya, Tuhan. Mamaku bakalan hidup nanti. Daripada lu. Tanyain lagi itu Pak Dehe. Yang Nenek sampean moyangnya jawab tadi bakalan itu di baik. kuburan terus. Gak hidup-hidup. Cungkir balik Kalau nggak terus, ngerti, cungkir balik terus. kalau nggak Mana ngerti mau dia hidup bahasa orang Indonesia, cucukan yang Pak Dehe. dipercaya dalam Kalau dia kuburan. nggak ngerti bahasa Indonesia, kasih bahasa niasnya Pak Dehe itu. Ya, memang Aduh. dia kurang ngerti Percaya bahasa orang yang Indonesia. hidup. Percaya orang yang hidup. Jangan percaya dalam Ah, kuburan. makanya kalau dia ngerti, biar dia ngerti Pak Dehe, jangan kasih tai sama Makanya itunya Pak kalau Dehe, kasih kencingnya sampean Pak makanya Dehe. Baru dia Indonesia ngerti, nggak Pak maju-maju Dehi. kayak gini, dibodoh-bodohin, gampang. Biar nggak makan, biar Tidak bisa dia cepat dibilang ngerti, begini, jangan kasih kotoran. langsung, Ini Pak Dehe, kasih kotorannya sampean Pak akhirnya Dehe. blow on akhirnya. Kalau dibilang orang begini, cari tahu dulu. Oh, kenapa Bang, dia bilang begini? Jangan ngikut bang terus. kebenaran katanya dibodoh-bodohin. Yang bodohin mereka siapa? Jelas dong. Ya junjungannya dalam kuburan lah. Jadi siapa lagi coba Pak De? Iya, siapa Kalau itu? saya, Namanya ada yang bodohin saya. siapa? Namanya. Inisialnya aja. Mei. Hah, Mei. Itu orang Cina. Iya. Itu namanya Cina punya mereka Pak De. Mei namanya. Oh, Mei. Pak De. Iya, coba tanya Baru dia apa sadar, sekarang. Mei Mei. kan Pak De. Iya, tanyalah dia Pak De. Coba. Yang dalam kubur pasti dia tahu Pak De. Coba. Yang dalam kubur itu siapa bang kebenaran? Saya juga nggak tahu. Mei Pak De. Yang di dalam kubur itu mamanya dia Pak Dehe. Itu yang di dalam kubur. Kok Mei? Kalau dia pengen tahu bahasa Indonesia, kasih makan kotorannya sampean itu yang bekas makan pisang tadi Pak Dehe. Mana ada kami minum kencing onta. Nggak ada pun satu Nasrani di dunia ini kalau dikasih kotoran dia mau. Cuman yang punya kepercayaan yang kayak gitu yang dalam kuburan itu loh. Loh, berarti dia Islam berarti dia Kristen KTP Pak. Tidak tahu baca itu kitabnya itu. Pantesan dia tidak Ya, tahu itu. bisa saya baca kitab, buktinya saya baca tadi. Daripada lu bacalah dulu. Kok enggak tahu makan kotoran? Lu baca. Siapa yang makan kotoran? Mana ada ya, dari sampai sekarang belum ada yang namanya Kristen makan kotoran. Yang ada agama sebelah, tetangga. Kasih tahu Pak Dehe. Minum Kasih kencing tahu. onta. Kalau nanti dia Kenapa masih disuruh kurang minum paham, kencing onta? kasih kotorannya sampean yang bekasnya pisang Yang tadi Pak mana Dehe. ini bang? Bang kebenaran yang minum kencing onta itu yang mana? Itulah yang di dalam kuburan, umat dalam kuburan itu Pak Dehe. Siapa? Saya nggak ngerti. Mei Pak Dehe, itu Mei. Kok Mei? Ada nggak umat Mei itu di sini?
Ada di Indonesia ini banyak yang kayak gitu Pak Dehe. Munafik lagi Pak Dehe. Yang bilang kayak gini Pak Dehe, nggak boleh makan babi, tapi boleh makan babi kalau terdesak. Sama aja munafik Pak Dehe. Nggak